Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Suprianto, masih di channel Ratas TV, channel yang tajam, berani dan informatif. Pemirsa, kali ini kita akan bincang-bincang mengupas lebih dalam mengenai situasi politik dan hukum di negeri ini. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa yang sudah beberapa kali kita undang juga. Beliau adalah Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara, yaitu Bapak Sasmito Hadinegoro. Assalamualaikum Pak Sasmito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Iya, apa kabar Pak Sas? Alhamdulillah, sehat-sehat Mas. Alhamdulillah. Pemirsa, Pak Sasmito ini adalah seorang tokoh, saya sebut tokoh nasional juga. Beliau sangat kritis dan sangat vokal. Beliau beberapa kali di lembaganya juga sebagai ketua gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera HTMS, ya. Dan kalau pemirsa searching di Google pasti sudah tahu semua, ya kan? Beliau yang membongkar BLBI, ya, BCA dan lainnya. Nah, kita akan bincang-bincang mengenai penegakan hukum di Indonesia di era Prabowo ini. Kita akan beberapa hal nanti akan kita singgung dan kita akan tanya lebih dalam kepada beliau. Pak Sas, ini izin bentar nih. Ini saat ini situasi politik dan hukum di negeri kita ini mungkin bisa saya katakan belum baik-baik saja kan itu kan. Nah, kita juga tahu bahwa Presiden Prabowo saat dilantik dan pasca dilantik ini yang sering kita dengar bahwa beliau sangat bersikeras atau berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi, ya kan? Bahkan sampai Antartika pun akan dikejar gitu kan. Nah, ini kita lihat apakah pernyataan beliau ini merupakan pernyataan yang hanya omon-omon atau serius. Nah, Pak Sas, ini kali ini saya akan menanyakan ke Anda mengenai terutama mengenai rangkap jabatan wamen. Nah, ini soal penegakan hukum juga gitu kan. Nah, nanti kita akan juga singgung yang lain Pak Sas sebelum masuk ke yang lain. Nah, kira-kira menurut Pak Sas seperti apa sih penegakan hukum di era Prabowo? Dalam ini kasus yang nyata adalah soal rangkap jabatan wamen. Sebenarnya wamen ini kan rangkap jabatan kalau tidak salah dalam catatan Ras TV tidak boleh Pak Ketum ya. Mas ya, nggak boleh rangkap jabatan sebenarnya kan. Beberapa landasan seperti putusan MK nomor 80 kalau salah tahun 2019 itu juga melarang rangkap jabatan. Nah, menurut Anda seperti apa Pak Ketum? Terima kasih Mas Agus. Ya. Saya dalam konteks sebagai orang di luar government yang konsisten mengkritisi masalah-masalah yang terkait dengan masalah APBN, masalah yang 15 tahun terakhir penyelidikan masalah ekonomi dan keuangan negara. Berbicara dalam konteks pengangkatan 30 orang wamen yang baru-baru ini diramaikan di medsos dan kelihatannya publik banyak yang mengomentari secara ekstrim. Kelihatannya Pak Prabowo yang mau disejahterakan pembantu-pembantunya dulu. Mereka yang diangkat sebagai wakil menteri sesungguhnya merupakan figur yang memperoleh amanah satu paket dengan para menterinya. Mungkin selama kabinet di era reformasi yang jumlah wakil menterinya terbanyak itu di kabinet Prabowo sekarang. Kabinet Merah Putih. Kabinet Merah Putih ini sebetulnya seperti zaman Bung Karno Orde Lama. Ya. Itu ada namanya kabinet 100. Ya. Nah, sudah 30 orang ini diangkat sebagai wakil menteri yang itu secara hukum merupakan figur yang satu paket dengan menterinya sebagai para pembantu presiden. Ya. Yang Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan peraturan melarang menteri-menteri merangkap jabatan, apalagi di BUMN, di swasta saja mungkin tidak diperbolehkan. Ya. Sekarang kalau dilihat pengalaman, perangkapan jabatan publik ini dilakukan seperti di era terakhir kabinet Presiden Soeharto.
waktu Mbak Tutut sebagai Menteri Sosial. Saya sangat ingat sekali, sobat saya yang mantan Bupati Bantul itu menjadi Sekjen Depsos, Mayor Jenderal Murwanto. Itu tahun 97-98, beliaunya ini juga merangkap, ditunjuk sebagai ketua yayasan di bawah Depsos yang ada di Cawang itu kantor. Ya. Pada waktu itu saya ingat sekali, waktu Gerakan HMS melakukan kritik keras terhadap sensurigit tahun 2010-2011. Pak Murwanto ikut bergabung dengan Gerakan HMS, ikut demo di depan kantornya Budiono, Wapres Budiono. Ya. Pak Budiono waktu itu ketakutan sampai lari lewat belakang karena kita demo besar-besaran. Ini Pak Budiono mantan Wapres ya? Iya, Budiono menjadi Wapres. Iya. Budiono kan patut diduga terlibat menjadi aktor intelektualnya sensurigit, korupsi uang negara 6,7 triliun. Ya. Waktu itu Pak Murwanto ikut-ikut mendukung Gerakan HMS yang saya pimpin, mendemo rezim SBY untuk mengusut Budiono Sri Mulyani. Pak Murwanto ikut orasi. Dia tanpa disadari, itu tahun 2011 kalau tidak keliru. Tiba-tiba Pak Murwanto diseret ke KPK. Dijadikan tersangka karena menerima honor double kala sebagai Sekjen Depsos hanya 90 juta saja. Anda hitung itu. 90 juta honor dia selama berapa tahun sebagai ketua yayasannya Depsos juga. Yayasannya ada di Cawang itu. Itu sudah berapa tahun? Dari tahun 98 era reformasi sampai era SBY di 2010 periode kedua itu sudah 12 tahun. Urusan undang-undang korupsi itu kedaluarsanya memang 18 tahun. Pak Murwanto itu bisa dimasukkan penjara. Kejadiannya itu di era sebelum reformasi loh. 98. Ini 7 tahun, 8 tahun kemudian ya? Wah, bukan 7 tahun. Dari 98 sampai 2011, 12 tahun kemudian. Kalau undang-undang hukum pidana, itu kalau yang pidana biasa 12 tahun kedaluarsa. Tetapi kalau korupsi, itu kedaluarsanya 18 tahun. Nah sekarang kalau wamen-wamen ini terima honor juga dari misalnya komisaris BUMN, yang itu sumbernya BUMN itu ekuitas penyertaan modal negara dari APBN. APBN dari mana? 70% dari pajak yang disetor rakyat dengan ngos-ngosan. Apakah yang telah dilakukan sekarang Pak Prabowo dengan tenang-tenang mengangkat orang-orang itu 30 orang yang sudah menjadi wamen itu menjadi komisaris BUMN yang dianggap merangkap jabatan publik semuanya. Dalam hal ini harus diingat, sebetulnya orang-orang yang kompeten dan layak menjadi komisaris BUMN itu dari 280 juta penduduk Indonesia itu kan banyak sekali. Katakanlah misalnya objektif guru besar di fakultas ekonomi kalau mau dijadikan komisaris supaya mereka fokus diberi tambahan honor dari komisaris supaya ngajar lebih baik. Lektor kepala, profesor itu setelah umur 70 tahun pensiun masih bisa bekerja mengajar, honornya cuma 5 jutaan. Jenderal bintang 4 yang purnawirawan umur 59. Saya kenal sekali Pak Slamet Subianto, Pak Tiasno, itu pensiunnya juga cuma 5 juta. Padahal komisaris BUMN, Anda tahu, dengar dulu. Komisaris BUMN itu honornya berlipat lebih besar daripada gaji wamen. Konsekuensinya, kalau para wamen itu merasa itu lebih enak jadi komisaris BUMN, silakan mengundurkan diri saja, nggak usah jadi wamen. Biar orang lain ditunjuk. Sehingga uang pajak yang disetor rakyat itu dibayarkan kepada
orang-orang yang diberi amanah dengan fokus menjalankan tugas mengabdi kepada negara. Ini masalah efisiensi harus dipertanyakan kepada Pak. Menarik Pak Ketum, Pak Sas. Pemirsa, ini menarik karena rupanya ternyata ini ada fakta menarik yang disampaikan oleh Pak Sas. Artinya begini Pak Sas, ada konsekuensi hukum terhadap para wamen ini, 30 wamen ini ya nanti, karena seorang Pak Mubiarto ya dia. Bukan Murwanto. Pak Murwanto tadi yang notabene dia Sekjen Depsos, kemudian merangkap jabatan sebagai ketua yayasan di Bak Tutut waktu itu kan. Beliau baru jadi tersangka setelah beberapa tahun kemudian. 12 tahun. Artinya 30 wamen sekarang ini di era Prabowo ini bisa jadi ada kemungkinan nanti dia akan jadi tersangka nanti di beberapa tahun kemudian. 10 tahun, 5 tahun lagi. Jadi siap-siap di penjara aja Pak Ketum ya. Setelah lewat periode Pak Prabowo. Wah, luar biasa. Loh. Ya. Kita nggak tahu apakah Pak Prabowo 2029 yang akan datang itu sekarang sudah dicalonkan menjadi calon presiden 2029-2034. Benar-benar beliau masih siap secara kesehatan maupun secara politis. Karena saya tahu, hakul yakin Gibran yang kemarin menjadi Wapres memberi pembekalan ke Lemhanas itu sudah kelihatan siap mau maju jadi capres tahun 2029. Ini sesuatu yang menarik secara politis. Karena Pak Prabowo kalau memang mau konsisten, konsekuen, luar biasa. Amunisi untuk membuat beliau menjadi presiden 10 tahun. Itu janganlah melakukan kebijakan-kebijakan yang terlalu kecil menuruti mungkin Erick Thohir mengangkat orang-orang dekatnya Pak Prabowo atau wamennya menjadi komisaris pengurusan. Karena komisaris BUMN itu Anda tahu, mereka 1 tahun itu dapat tantiam miliaran. Boleh ditanya. Sekarang Anda tanya aja, Roy Silaban yang menjadi komisaris Bank Mandiri, gajinya jadi dirjen cuma berapa? Paling-paling 10-15 juta. Tapi 1 tahun dapat dividen dari Bank Mandiri sebagai komisaris, berapa? Dia dalam 4 tahun jadi komisaris, dapatnya 60 miliar. Nah, hal-hal yang seperti ini janganlah membuat rakyat menjadi sadar bahwa uang setoran pajak yang masuk ke APBN ternyata dipakai bancaan oleh para pejabat publik, yang mana Pak Prabowo sendiri katanya tahun anggaran pertama saja melakukan efisiensi. Mengangkat 30 wamen saja sudah tidak efisien. Hanya karena mungkin mau balas budi kepada pendukung-pendukung. Balas budi sebetulnya orang nggak perlu diberi jabatan. Ditraktir aja makan enak tiap hari udah cukup lah. Baik, Pak Sas, ini sangat menarik juga. Mungkin saya akan rangkum dulu nih. Ada beberapa landasan hukum, nanti silakan Pak Sas dikomentari. Pemirsa, menurut catatan Trans TV mengenai rangkap jabatan ini, sebenarnya itu banyak aturan yang dilanggar. Dalam catatan kita, ada pasal 23 huruf B Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ini sebenarnya disampaikan juga oleh seorang pengamat politik dan hukum, yaitu Arjuna Wiwoho. Nah, dalam komentarnya beliau ini saya kutip, saya pertegas lagi. Menurut beliau di dalam pasal 23 huruf B Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa menteri dilarang merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Kemudian yang kedua, pada pasal 17 huruf A Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, itu juga menyatakan bahwa melarang pelaksana pelayanan publik dari instansi pemerintah menangkap jabatan di organisasi usaha. Kemudian yang ketiga, itu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, secara khusus menekankan larangan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Yang terakhir, yang tadi katakan oleh Pak Sas juga bahwa putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 80 PUU strip 17 2019 yang pertegas larangan menteri merangkap jabatan. Nah, ini Pak Sas, ini menarik. Mengapa ini bisa terjadi rangkap jabatan, dan bukan sedikit lagi, 30 wamen. Sementara
ini saya minta pandangan Anda Pak Ketum nih, Pak Ketas nih. Mengapa Pak Presiden Prabowo ini nekat tanda kutip gitu kan? Seperti seolah melabrak aturan gitu kan, dengan yang saya tadi gitu kan. Satu, yang kedua juga yang menarik adalah terjadi kontradiksi. Ada paradok antara pernyataan beliau yang menggaungkan efisiensi pemangkasan anggaran gitu kan. Di satu sisi seperti yang di medsos tadi malah mengenyangkan pembantunya saja, wamen gitu loh. Menurut Anda seperti apa, Pak Sas? Iya, saya khawatir ya. Maaf kepada yang mulia Presiden Prabowo yang saya kenal beliau sejak 2009 mencalonkan diri sebagai wapresnya Ibu Megawati. Saya terus terang jujur, di Partai Gerindra pada waktu itu ketuanya Soehardi, almarhum teman saya, itu ya maaf ini, mudah-mudahan Pak Prabowo tidak menganggap sekarang setelah menjadi presiden seperti beliau itu mengelola Republik Indonesia itu seperti partai politik yang beliau dirikan. Ya. Ini bahayanya kalau tidak kita kritisi. Pak Prabowo nanti dibiarkan itu akan terperangkap kepada perilaku otoriter yang melebihi almarhum Presiden Soeharto. Ya. Presiden Soeharto saja tidak sembarangan mengangkat menteri maupun wapres, para pejabat-pejabat eselon 1 saja sangat selektif. Ya. Sekarang ini ya orang kan pada tahu orang-orang yang tidak kompeten dijadikan pembantu presiden, dijadikan utusan presiden seperti para penyanyi atau figur-figur terkenal yang dianggap sebagai ustadz terkenal, tapi akhirnya apa? Dikritik oleh publik habis-habisan. Ya. Yang ujung-ujungnya yang menanggung malu siapa? Presiden Prabowo. Ya. Nah, pertanyaan Anda sekarang dalam konteks pengangkatan wamen ini sebenarnya harus dikoreksi. Ya. Kalau beliau memang mau menerima apa yang disampaikan publik di medsos luar biasa, ini bisa menjadi sesuatu yang meledak pada waktunya nanti, Ya. yang menanggung pribadi Pak Prabowo sendiri. Ya. Mereka-mereka yang menikmati fasilitas-fasilitas menjadi komisaris-komisaris Ya. BUMN, mendapat tantiem dan sebagainya, mereka seperti juga para pembantu Presiden Soeharto langsung tiarap semua, cuci tangan semua. Ya. Nah ini jangan sampai Pak Prabowo nanti justru beliau nanti akan mengalami apa yang dialami oleh Presiden Soeharto. Ya. Pak Harto itu sampai dengan orang terdekatnya Ya. yang dia angkat menjadi menteri Menko dan dipercaya sekali, akhirnya pernah beliau mengatakan kepada almarhum kawan saya yang dekat bahwa orang-orang yang diangkat menjadi kepercayaannya itu adalah sebenarnya orang-orang yang bukan hanya bermuka 2, Ya. tapi bermuka 4. Sekarang ini di sekitar Pak Prabowo banyak mereka yang bermuka 4 mungkin. Artinya? Ya, pokoknya segala sesuatu di hadapan Pak Prabowo yang bagus-bagus saja. Ya. Tapi kalau ada yang keliru atau salah nanti pada akhirnya terjebak pada masalah hukum yang berat, Ya. semua cuci tangan, semua ditimpakan kepada Pak Prabowo sendiri yang dianggap otoriter. Ya. Nah, hal yang semacam ini sebetulnya belum terlambat. Ya. Kalau Pak Prabowo mau melakukan introspeksi, koreksi, dengan berjiwa besar, beliau itu orangnya sportif. Ya. Beliau bisa menggantikan cara orang yang jadi wamen suruh milih, kamu tetap jadi wamen, tapi mengundurkan diri jadi komisaris BUMN, atau kamu milih jadi komisaris karena honornya lebih gede, kamu mundur jadi wakil menterinya. Ya. Ini sesuatu yang mungkin merupakan saran saya sebagai solusi bijak
kepada Pak Prabowo supaya jangan sampai beliau mengalami seperti apa yang dialami oleh almarhum Presiden Soeharto. Ya, ini menarik, Pak Sas. Sebenarnya kan banyak nih anak-anak bangsa yang punya prestasi, punya kemampuan, punya skill, ya kan, yang sangat bagus, yang notabene dapat atau bisa dijadikan wamen oleh Pak Prabowo, gitu kan. Tapi mengapa dari 290 juta, ya, rakyat Indonesia itu kan pasti banyak seperti yang Anda sebutkan tadi kan, ada mungkin rektor, mantan gubernur, ya kan, dan lain-lain yang notabene itu sangat layak sebenarnya dapat atau diberi posisi atau mengemban amanah sebagai wakil menteri. Lantas mengapa Pak Prabowo itu hanya atau menunjuk wamen untuk rangkap jabatan sebagai komisaris atau yang lain di swasta maupun di tempat yang lain. Nah, apakah ini memang karena ada unsur balas budi waktu beliau kemarin pada saat Pilpres dibantu oleh para wamen ini? Ya, yang memang meskipun para wamen kebanyakan ini juga yang berkaya, yang bantu beliau. Ya, contoh seperti wakil menteri itu kan banyak lah, nggak sebutkan lah itu kan. Nah, apa sebenarnya terjadi, Pak Sas, gitu? Kalau apa yang diperhatikan sampai detik hari ini, banyak sorotan yang menganggap Pak Prabowo dalam menunjuk para pembantunya diintervensi oleh Presiden Joko Widodo. Ya. Yang mana saya melihat hari-hari ini sudah lewat 6 bulan. Ya. Sudah lewat lah. Ya. Apalagi beritanya rame dikatakan sekarang Joko Widodo sedang sakit keras. Ya. Bahkan ada yang mengisukan Joko Widodo bulan Suro ini mungkin sudah meninggal dan sebagainya. Ini isu-isu yang ada mengatakan hoak atau mungkin juga direkayasa oleh para buzzer-buzzernya supaya Joko Widodo tidak dikritik lagi. Ya. Karena apa yang memprihatinkan, jujur ya, kalau melihat siapa yang diangkat sebagai Menteri Keuangan sajalah yang terbesar, Pak Prabowo itu mengkritik Sri Mulyani sebagai ratu utang, ya. Ya. Utang peninggalan Presiden Joko Widodo yang waktu kampanye 2014 tidak mau menambah utang negara. Dari warisan Presiden SBY 3.000 triliunan, 10 tahun Joko Widodo menjadi presiden, utangnya menjadi 8.800 triliun. Belum utangnya BUMN yang catatannya mungkin sudah sampai 10.000 triliun. Ya. Ini kan luar biasa. Dalam konteks ini, seperti di Partai Gerindra, Ketua Dewan pakarnya saja, mantan Gubernur BI yang saya kenal seperti Dr. Burhanuddin Abdullah. Ya. Pada era SBY, dia seorang figur Gubernur BI yang bagus, bersih, Ya. yang bermusuhan dengan Sri Mulyani. Ya. Anehnya, sekarang Sri Mulyani tetap dipakai. Pak Prabowo sudah kena amnesia publik, lupa mengatakan bahwa saya sebut Sri Mulyani itu sebagai ratu utang oleh Pak Prabowo. Kalau saya menyebutnya sebagai Madam Defisit, Ya. seperti istrinya Louis XVI, Ya. yang membuat revolusi Perancis itu terjadi akibat uang-uang pajak dipakai pesta pora oleh para bangsawan di zaman revolusi Perancis terjadi, sehingga penjara Bastille diserbu oleh rakyat, dan rakyat sudah tidak merasa takut terjadi revolusi Perancis sehingga semua orang dipenggal kepalanya. Mudah-mudahan hal yang seperti ini tidak perlu terjadi di Indonesia. Ya. Pak Prabowo belum terlambat, ini masih 6 bulan. Ya. Menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, tidak perlu takut sama IMF. Ya. Kenapa mesti harus tergantung? Sekarang Amerika aja sudah ketakutan kalau Indonesia dekat dengan RRC. Ya. Kalau memang RRC baik-baik dengan Indonesia, asal tidak mau melakukan okupasi kepada wilayah Indonesia, ya hubungan diplomasi utang luar negeri yang asal bunganya tidak mencekik, ya wajar-wajar aja dengan RRC. Ya. Sekarang
dengan kebijakan itu dimulai dari Sri Mulyani. Ya. Yang lain-lainnya, kenapa mesti harus dipertahankan seperti Erlangga yang patut diduga mungkin punya masalah dengan KPK, patut diduga ada skandal korupsinya dengan Erick Thohir dan menteri-menteri peninggalan Joko Widodo. Ya. Pak Prabowo punya kompetensi. Ya. Orang-orang Indonesia yang lain yang cakap, walaupun memang ini urusan politik. Ya. Pak Prabowo bisa mengatakan sekarang mau membentuk second kabinet yang profesional, yang lebih kompeten, Ya. katanya demi untuk kepentingan NKRI tercinta. Ya. Now we are going to the next session. Lupakan yang sudah lewat. Pak Prabowo itu sudah nggak butuh apa-apa. Ya. Putranya cuma satu, nggak butuh seperti banyak warisan yang harus ditinggalkan. Beliau sudah cukup binen, nggak perlu mikir kekayaan lagi. Ya. Sehingga perlu memikirkan betul-betul kesejahteraan rakyat. Ya. Nah, dalam menyusun kabinet seperti yang Anda tanyakan itu, Ya. ini baru 6 bulan, Ya. 6 bulan ke depan ini objektif saja. Ya. Banyak orang yang bisa ditunjuk sebagai menteri di bidangnya masing-masing. Ya. Dan kalau mau efisien, tidak perlu kabinet 100. Ya. Kabinet itu 25 orang aja cukup. Ya. Sehingga APBN tidak boros. Ya. Kenapa? Karena jelas selama era Joko Widodo 10 tahun, defisit tiap tahun itu 500 triliunan. Jadi 5.000 triliun selama 10 tahun itu defisitnya. Utang negara. Ya. Kenapa kok jadi 3.000 triliun, jadi 8.800 triliun? Ya. DPR diminta dong untuk meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan Sri Ya. Mulyani Ya. dan rezim yang lalu. Ya. Nah, ini mudah-mudahan tanpa saya bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun saja, tapi kita objektif lah. Ya. Dalam situasi yang sangat memprihatinkan, di mana negara saat ini sedang menghadapi kompetensi di internasional Ya. market yang luar biasa. Kayaknya Pak Prabowo belum terlambat. Ya. Masih banyak yang beliau bisa lakukan. Ya, artinya sebenarnya dalam 6 bulan ini beliau masih bisa memperbaiki ya kebijakan beliau, termasuk tadi 30 amen ini mungkin bisa diperbaiki ya. Artinya mereka harus bisa memilih gitu kan, apakah tetap jadi wamen atau milih jadi komisaris Ya. kan gitu kan, atau yang lain gitu. Ya. Itu yang kecil-kecilan. Ya. Yang besar-besaran. Ya, baik, luar biasa. Pemirsa, Trans TV di mana Anda berada, ini semakin menarik tentu karena keterbatasan waktu mungkin kita tidak bisa kupas semua. Jadi Pak Sas nanti mohon jangan di-spill semua, jadi muntahkan semua. Nanti next kita akan buat lagi pembincangan lebih hangat lagi. Ya, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara, Bapak Sasmito Adinegoro. Beliau juga seorang Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera atau HMS. Ya, nanti kita akan bincang-bincang lagi di sesi berikutnya, tentu dengan topik-topik yang menarik lainnya. Demikian, terus pantau di channel Trans TV, channel yang tajam, berani dan informatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Terima kasih Pak Sas. sama-sama. Oke.